Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kasih sayang, cinta, dan perhatian antara dua saudara, yaitu Mas Angga dan adiknya Tiara Anindita. Tapi kebahagiaan itu harus berakhir dengan perpisahan mereka berdua. Nah, perpisahannya itu adalah kematiannya si Tiara Anindita, adik sematawayangnya Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang sangat sedih, memilukan, dan menyayat hati. Tentunya di sini juga ada unsur tragedinya. Nah, jadi cerita ini datang dari seorang narasumber yang dimana narasumber ini adalah kakak dari si pelaku, atau bisa dibilang pelaku ini juga bagian dari korban itu sendiri. Nah, tapi seperti biasa untuk nama dan tempatnya sengaja disamarkan karena lebih untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini, dan juga memang permintaan dari narasumbernya sendiri. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana nih ceritanya, apa sih kok katanya memilukan, terus juga ada tragedi di sini, dan tragedinya itu ya lumayan sadis. Nah, pasti penasaran dong. Ya udah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ini adalah kisah yang datang dari seorang narasumber. Sebut saja nama narasumber kita ini, namanya Mas Angga. Nah, Mas Angga ini mereka hidup berdua. Mas Angga ini punya adik perempuan yang sebut saja namanya Tiara. Dan sedikit informasi tentang backgroundnya Mas Angga ini sebagai apa. Jadi profesi atau pekerjaannya Mas Angga itu apa ya, biar enak nyebutnya detektif aja ya, atau kayak semacam intelijen lah seperti itu, dari instansi kepolisian. Nah, jadi dini hari itu adalah waktu di mana Mas Angga ini pulang setelah dia bekerja lembur selama 2 minggu lamanya. Karena Mas Angga ini harus mengungkap atau memecahkan sebuah kasus pembunuhan berantai. Nah, itu memakan waktu lumayan lama. Nah, jadi pas si Mas Angga ini pulang, adiknya kan di rumah nih, si Tiara ini kan. Nah, pas Mas Angga pulang, di depan rumahnya, di teras, di bangku, dia kayak ngelepas sepatu kayak gitu kan. Nah, adiknya ini keluar, Tiara. Dia nanya ke kakaknya ini, "Mas, kok baru pulang? Kenapa? Kerjaannya berat ya? Sulit ya, Mas?" Begitu tanya dari adiknya, si Tiara ini. Yang lalu kemudian direspon sama Mas Angga, tapi nggak dijawab, jadi kayak pakai gerak tubuh aja gitu loh, sambil tersenyum dan sambil mengangguk. Mas Angga ini menjawab pertanyaan adiknya si Tiara. "Mas Angga, kalau kataku nih ya, kalau boleh saran, Mas Angga mendingan berhenti deh jadi detektif. Mendingan Mas Angga itu bikin apa kek, buka usaha, terus cari istri Mas, biar ada yang ngurus, ada yang ngerawat. Nggak kayak gini sendirian, pulang, nggak ada yang nyambut, kalau nggak aku siapa lagi. Terus kalau ada istri kan enak, pulang ada yang bikinin kopi, terus ada yang nyiapin makan." Begitu kata si Tiara. Nah, terus dijawab ini sama Mas Angga sambil bercanda, sambil godain adiknya si Tiara. "Kan udah ada kamu, Dek. Ngapain Mas cari istri?" Begitu kata Mas Angga, yang kemudian Mas Angga dihadiahi pukulan kecil, ringan, pelan sama adiknya nih si Tiara. Ya bercanda mereka berdua itu, memang biasa seperti itu. Nah, jadi Mas Angga dan Tiara itu hanya tinggal di rumah berdua, karena kedua orang tua mereka itu sudah meninggal dunia. Jadi mereka itu kalau bisa dibilang ya yatim piatu lah, nggak ada siapa-siapa. Nah, jadi mereka berdua ini memang akrab banget. Ya, kakak adik memang harus seperti itu, tapi ini keakrabannya tuh luar biasa. Jadi mereka berdua, antara Mas Angga dan juga Tiara itu mereka saling menjaga satu sama lain. Karena mereka sadar, mereka tahu bahwa nggak ada kerabat yang deket, semua saudaranya itu jauh tinggalnya. Nah, tapi tiba-tiba lagi mereka bercanda, itu terdengar suara seperti ini. "Nggak bisa, Tiara itu milikku." Terdengar suara seperti itu dan arahnya itu dari dalam, dari ruang tamu. Nah, terus kemudian disautin nih sama si Tiara, "Andi, kamu udah bangun?" Laki-laki bernama Andi ini yang berbadan tinggi, cuman nggak terlalu besar, ya cungkring lah ya, kurus, dan dengan
warna kulit ini sawo mateng, itu tiba-tiba berjalan dari ruang tamu dan ngomong kayak gini, "Halo kakak ipar, gimana kabarnya? Udah lama nih kita nggak ketemu." Begitu sapa dari si Andi ini. Nah, jadi di sini Andi itu siapa? Andi itu adalah kekasihnya Tiara, adiknya Mas Angga. Dan bahkan si Andi itu udah menjadi tunangannya si Tiara. Jadi Andi itu memang terkadang dia suka datang dan menemani Tiara dan menginap di situ ketika Mas Angga ini pergi bertugas sebagai seorang detektif untuk mengungkap atau memecahkan sebuah kasus. Kan kadang perginya tuh lama sampai berhari-hari gitu kan karena memang tugas kerja. Nah, sehingga si Tiara ini kan di rumah sendirian. Nah, itu si Andi itu sering datang ke situ buat nemenin, bahkan sampai nginep di situ. Dan si Andi itu sering banget manggil Mas Angga itu dengan panggilan kakak ipar. Ya mungkin itu karena maksudnya si Andi itu untuk mengakrabkan mereka berdua. Walaupun sih memang Andi itu belum resmi menikah dengan si Tiara, adiknya Mas Angga. Nah, pas si Andi ini nyapa si Mas Angga, nah Mas Angga ini justru malah kayak orang kebingungan. Karena Mas Angga itu ngerasa ada yang aneh. Nah, kenapa Mas Angga itu merasa ada yang aneh? Karena beberapa hari yang lalu, sebelum Mas Angga ini pulang dari tugasnya, nah itu si Tiara itu sempat nelpon curhat ke Mas Angga. Dan Tiara itu ngomongnya sambil nangis. Dan Tiara tuh ngomong gini, dia itu pengen membatalkan pertunangannya dengan si Andi. Nah, tapi kok kenapa sekarang tiba-tiba si Andi itu berada di dalam rumahnya dan mereka bersama berdua? Nah, itu yang aneh menurut Mas Angga. Nah, setelah si Mas Angga ini kebingungan akhirnya menjawab tuh pertanyaan dari si Andi kan. "Iya nih Andi, lama nih kita nggak ketemu. Oh iya, ngomong-ngomong kalian emang udah baikan?" Nah, begitu Mas Angga ini nanya to the point ke si Andi dan juga adiknya Tiara. Nah, di sini ketika Mas Angga nanya, "Kok kamu ada di sini? Emangnya kalian udah baikan?" Nah, itu tiba-tiba si Andi itu kayak mengerenyitkan dahinya itu loh dan sambil melirik ke arahnya Tiara. Dan meliriknya itu kayak setengah sinis gitu. Lah terus si Andi nanya ke si Mas Angga kan, "Loh, emangnya kenapa kakak ipar? Kok nanyanya gitu?" Begitu tanya si Andi. Yang lalu kemudian dijawab lagi sama Mas Angga. "Loh, bukannya kalian ini udah batal tunangan? Aku pikir kalian lagi ada masalah, nggak lagi baik-baik aja. Tapi sekarang kok bareng? Dan kamu udah di sini lagi pas aku pulang. Aneh ini, bener-bener aneh." Begitu kata Mas Angga. Nah, setelah ucapannya Mas Angga barusan, tiba-tiba raut mukanya si Tiara itu berubah kayak orang ketakutan. Dan kemudian si Andi pun menoleh ke arahnya si Tiara, menatap Tiara ini dengan tatapan tajam. Dan sambil tersenyum, kemudian memeluk pinggangnya si Tiara. "Enggak kok kak, kakak ipar ini mah nanyanya ada-ada aja. Emang kata siapa kita itu mau batal tunangan? Enggak kok, kita baik-baik aja kok, ya nggak sayang?" Begitu kata Andi ke si Tiara. Nah, terus si Tiara juga jawab, "Iya kak, kita nggak apa-apa kok, kita baik-baik aja." Nah, si Mas Angga nanya lagi dong, "Nah, terus kenapa waktu itu kamu nelpon sambil nangis katanya kamu mau batal tunangan sama si Andi? Aneh kamu dek," itu kata Mas Angga kan. Nah, terus si Tiara menjelaskan tuh ke Mas Angga. "Oh waktu itu mas, oh itu mah ceritanya gini, waktu itu kan aku lagi masa periodku. Nah terus aku tuh ceritanya pengen makan ayam penyet, terus sambelnya tuh yang pedes banget. Nah aku bilang kan sama Andi, suruh beliin, ntar anterin ke sini. Nah ternyata sama Andi nggak boleh, aku diomelin, nanti takut aku perutnya sakit kayak atau apalah. Kayak gitu, lah akunya kan ngambek, jadinya aku nangis, aku nelpon Mas Angga, aku curhat. Jadi karena itu mas, masalah sepele sebenarnya. Jadi enggak kok, kita enggak batal tunangan. Nah begitu penjelasan Tiara ke si Mas Angga kakaknya. Nah tapi di sini Mas Angga juga dia melihat si Tiara ketika menceritakan itu. Nah si Tiara itu kayak pura-pura pasang wajah cemberut gitu loh. Kayak menunjukkan, iya aku tuh ngambek waktu nggak boleh makan ayam penyet yang pedes. Nah tapi cemberutnya itu kayak cemberut dibuat-buat gitu loh. Kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Dan ya tetap saja membuat Mas Angga itu ragu. Apalagi Mas Angga ini seorang detektif. Instingnya, insting yang Mas Angga sebagai detektif itu mengatakan bahwa mereka berdua ini sedang berbohong. Apa yang mereka katakan itu nggak jujur. Jadi memang benar-benar ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Karena kata Mas Angga tuh gini. Adiknya Mas Angga, si Tiara itu, dia tuh anaknya, orangnya tuh apa ya, cara berpikirnya itu rasional. Jadi Tiara itu orangnya bukan tipe orang yang sensitif, yang mengatakan sesuatu dengan sembarangan walaupun dia sedang head. Itu enggak seperti itu, karena
Si Tiara ini ya selalu mengatakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, itu selalu jujur. Walaupun Tiara ini lagi dalam keadaan haid. Kalau memang dia ngambek ya ngambek. Dan apalagi hanya karena masalah sesepele itu dan yang dirasa Mas Angga itu nggak masuk akal. Apalagi buat Tiara yang selalu rasional cara berpikirnya. Masa hanya karena nggak boleh makan ayam penyet yang pedas terus kemudian akhirnya memilih untuk membatalkan tunangan. Kan jelas itu sesuatu yang sangat mustahil dan nggak mungkin. Apalagi Mas Angga ini seorang detektif yang biasa memecahkan, mengungkap kasus yang selama ini menjadi misteri. Apalagi itu masalah sepele kayak gitu. Udah jelas nggak masuk di nalarnya Mas Angga. Nggak, ini jelas bohong nih mereka berdua. Akhirnya Mas Angga gini dong. Ini ada yang nggak beres. Ini harus aku tanyakan, tapi nanti pada saat Andi ini pulang. Nah begitu pikirnya Mas Angga akhirnya. Karena kecurigaannya itu. Dan Mas Angga yakin itu bohong mereka berdua. Nah kemudian beberapa jam berlalu nih. Kemudian akhirnya Andi dia berpamitan untuk pulang. Nah jadi di rumah itu tinggallah berdua. Mas Angga dan juga adiknya yaitu Tiara. Yaudah kakak ipar, aku pulang dulu ya. Kan kakak ipar ini udah di rumah. Jadi Tiara ada temennya. Aku pamit ya. Yaudah hati-hati Andi. Makasih udah jagain Tiara. Iya mas, tenang aja. Kan Tiara calon istriku, ya nggak sayang? Kayak gitu Andi kan. Iya, gitu kata Tiara. Nah pamit tuh pergi tuh si Andi tuh cabut udah. Nah setelah Andi ini udah pergi tuh udah cabut tanpa basa-basi lagi. Mas Angga ini langsung dia nanya kepada Tiara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Tiara bisa sampai nelpon sambil nangis dan mengatakan dia pengen batal tunangan sama Andi. Dan Tiara juga aneh. Udah ngomong pengen batal tunangan, tapi pada saat Mas Angga pulang, kenapa Andi berada di rumahnya? Mereka berdua di situ. Nah akhirnya Tiara jawab kan, Mas Angga ku sayang yang ganteng. Mas Angga ini gimana sih? Tadi kan udah aku jawab. Mas Angga juga udah tahu, udah denger aku tadi jawab apa. Aku itu ngambek mas, karena aku itu nggak boleh makan ayam penyet yang pedes banget. Lah aku diomelin sama Andi. Ya, makanya aku nelpon Mas Angga. Aku marah, aku kesel, aku pengen mutusin pertunangannya. Ya Mas Angga tahu lah gimana sih cewek kalau lagi head, kalau lagi datang bulan, kalau lagi period. Masa Mas Angga nggak tahu sih? Kayak nggak kenal aku aja. Begitu si Tiara malah ngomongnya. Ya spontan dong Mas Angga langsung jawab, bohong. Kamu bohong dek, kamu bohong Tiara. Mas itu tahu. Mas itu tahu semuanya tentang kamu. Kamu itu adiknya Mas. Kamu itu adiknya Mas yang paling Mas sayang. Adik satu-satunya. Jadi Mas itu tahu semuanya. Apalagi kamu bohong. Kamu lagi bohong sama Mas sekarang. Dek, tolong jujur. Kamu nganggep Mas ini kakak kamu bukan sih? Mas ini ngomong apa sih? Mas Angga itu masku lah. Aku sayang banget sama Mas. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain Mas. Mas kok nanyanya gitu? Gitu akhirnya kan Tiaranya. Ya jadi kenapa Mas ngomong kayak gitu? Karena kamu udah bohong sama Mas. Mas itu tahu kamu orangnya nggak seperti itu, Dek. Kamu itu nggak pernah semarah itu, apalagi sampai memutuskan sesuatu yang fatal. Memutuskan pertunangan. Itu pasti kamu, nggak segampang itu. Bahkan nih, kamu itu nggak pernah marah kalau Mas ini ngeledekin kamu terus-menerus, bikin kamu kesel. Tapi kamu nggak pernah marah sama Mas. Mas itu tahu banget kamu, Dek. Tolong jujur sama Mas, bilang apa yang sebenarnya terjadi. Nah di sini Tiara mendengar si Mas Angga ngomong kayak gitu, dia tersenyum. Nah tapi dia senyum tapi nggak menyangkal argumennya Mas Angga. Nah akhirnya itu membuat Mas Angga ini semakin yakin dong bahwa ternyata memang benar ada yang lagi ditutup-tutupin sama Tiara ini. Dek, tolong jujur cerita sama Mas. Begitu kata Mas Angga kan. Nah di situ Mas Angga melihat matanya si Tiara ini udah mulai berkaca-kaca. Nah tapi walaupun begitu Tiara ini tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia sama sekali nggak mau cerita, nggak mau bilang apapun, nggak mau ngasih tahu apapun terhadap Mas Angga. Nah kemudian Mas Angga ngalah dong akhirnya karena Tiara ini nggak mau cerita kan. Nah terus karena memang udah malam Mas Angga nyuruh Tiara tidur. Ya udah dek, kamu tidur gih udah malam. Tapi kamu tetap harus cerita sama Mas. Tapi nanti ketika kamu udah siap. Begitu kata Mas Angga. Nah akhirnya Tiara beranjak kan. Dia berjalan menuju kamarnya. Nah di situ Mas Angga memandangi si Tiara ini berjalan. Nah ketika si Tiara ini berjalan menuju ke kamarnya. Mas Angga tiba-tiba tunggu.
Karena apa? Karena Mas Angga melihat si Tiara ini berjalan dengan kaki yang terpincang-pincang atau kesusahan dalam berjalan. Kayak petanda bahwa kakinya tuh sakit. Mas Angga sempat ngomong dalam hati, kenapa ini Tiara adikku? Kenapa kok jalannya pincang kayak gini? Nah akhirnya Mas Angga yang khawatir dia langsung buru-buru menghampiri Tiara, kemudian langsung menggendong Tiara dan dibawa ke sofa. Nah di situ Tiara yang pakai celana panjang kan, pakai celana tidur tuh, baju tidur. Nah, akhirnya celananya tuh ditekuk ke atas kan, dilipat ke atas. Nah di situ sampai ke lutut nih ditekuknya. Nah di situ Mas Angga melihat kakinya Tiara ini kayak ada warna ungu kehijau-hijauan atau memar seperti itulah, kayak luka. Dan itu berada di pergelangan kakinya Tiara. Terus ditambah lagi nih kakinya itu memar-memar, kayak bekas hantaman atau pukulan seperti itu. Nah karena Tiara ini dia pakai baju tidurnya itu kan lengan panjang. Nah Mas Angga ini kan curiga, apalagi dia kan seorang detektif, pasti dia, oh ini ada yang nggak beres, dicek semuanya. Nah, terus kemudian kayak ngelihat tangannya Tiara tuh kan, dilipat lagi tuh lengan bajunya, ternyata bener memar-memar juga. Dicek semuanya sama Mas Angga ini, banyak anggota tubuhnya Tiara ini yang memar. Mas Andi di situ spontan berpikir tentang luka di kakinya itu, di pergelangan kakinya Tiara. Ini bukan luka karena bekas terkilir, pasti. Tapi ini adalah bekas luka rantai yang diikatkan kencang di kakinya Tiara. Nah terus ditambah memar-memar itu. Kata Tiara, dia masih mukir aja ketika ditanya Mas Angga kan, itu kenapa badan kamu sampai memar kayak gitu, tangan kamu? Kamu diapain sama Andi? Enggak Mas, aku emang biasa kayak gini kalau aku lagi period, lagi haid, lagi datang bulan. Emang kayak suka biru-biru lebam gitu Mas. Enggak mungkin. Kalau memang kamu seperti ini, Mas itu tahu dari dulu. Pasti kamu cerita, kalaupun Mas enggak tahu. Tapi ini enggak seperti itu. Kamu bohong sama Mas. Kamu diapain sama Andi? Nah di sini amarahnya Mas Angga memuncak. Nah si Tiara yang sudah menyadari bahwa Mas Angga ini begitu emosi. Nah si Tiara kemudian langsung memegang pundaknya Mas Angga. Dan di situ kayak seolah-olah Tiara itu menyuruh Mas Angga itu agar sabar dan tenang. Akhirnya setelah Mas Angga sedikit tenang, tetap bertanya Mas Angga itu ke Tiara, dia kenapa, dia apakan, siapa yang sudah membuat dia seperti itu. Sambil menahan amarahnya Mas Angga yang memuncak itu, dia tekan amarahnya karena pengen dapat jawaban dari Tiara adiknya. Dan Mas Angga nanya lagi kan, siapa dek? Ngomong jujur sama Mas, Andi yang melakukan ini. Tiara pun mengangguk, tanda bahwa iya benar Andi yang melakukan semuanya. Dan akhirnya saat itu Tiara mau menceritakan semuanya kepada Mas Angga. Jadi dari pertama, dari yang si Tiara ini memergoki si Andi itu suka mabuk-mabukan, terus kemudian ketahuan selingkuh. Nah otomatis Tiara ini kan jadi marah kan, apalagi Andi itu kan tunangannya. Nah ketika si Tiara ini menegur, malah justru mendapatkan kekerasan dari si Andi. Nah makanya itu si Tiara akhirnya punya pikiran dia pengen menyudahi pertunangannya itu. Dan dia nelpon masnya, ini Mas Angga saat bertugas sambil nangis. Katanya dia pengen menyudahi atau memutuskan ikatan pertunangannya dengan si Andi. Dan ditambah lagi baru-baru ini Tiara tahu kalau ternyata dirinya itu sedang mengandung. Nah mungkin itu alasan kenapa Tiara itu tidak mau menceritakan semua perbuatannya si Andi kepada Mas Angga. Nah jadi mungkin di sini Tiara itu takut nanti kalau Mas Angga tahu, Mas Angga emosi marah kemudian akan menghabisi Andi atau minimal membatalkan pertunangan mereka. Ya karena mikirnya Tiara mungkin karena dia udah terlanjur hamil sehingga dia tidak mau anaknya itu nanti terlahir tanpa seorang ayah. Nah terus kemudian malam itu setelah si Mas Angga ini tahu kan memar-memar, si Tiara udah cerita, kemudian si Tiara dianterin ke kamarnya, dibopong sama Mas Andi kan. Tiara tidur. Nah Mas Angga masuk ke dalam kamarnya. Dan di situ Mas Angga nggak bisa tidur. Pikirannya tuh kalut. Memikirkan tentang apa yang terjadi terhadap adiknya, si Tiara. Mas Angga tuh dia marah banget, emosi banget. Dia tuh mikir dia tuh pengen ngehabisin si Andi. Dia pengen rasanya motong tuh tangannya si Andi yang udah memukul-mukuli adiknya Mas Angga yaitu Tiara sampai memar dan mengikat kakinya dengan rantai sampai terluka. Dan juga pengen mohon maaf nih, memotong kemaluannya si Andi yang udah mengkhianati cinta adiknya yaitu si Tiara dengan berhubungan atau selingkuh dengan wanita lain. Dan juga pengen banget tuh Mas Andi tuh ngerobek mulutnya itu yang bau alkohol. Karena Andi ini kan ternyata suka minum, suka main cewek juga. Dengan sakit hati tuh Mas Angga.
Ya, kalian bisa coba bayangin sendiri loh teman-teman. Kalian bayangin ini misalkan itu terjadi di diri kalian. Kalian udah nggak punya orang tua, nggak punya siapa-siapa. Kalian cuma punya adik atau kakak lah. Nah terus adik atau kakak kalian itu disakiti orang lain. Apalagi itu kekasihnya, calon suaminya. Kalian bayangin gimana rasanya sakit hatinya Mas Angga. Adiknya diperlakukan seperti itu oleh orang yang sangat dicintai oleh Tiara dan orang yang sempat dipercayai oleh Mas Angga sendiri ternyata mengkhianati semuanya. Kalian bayangin tuh gimana jengkelnya, emosinya, sakit hatinya. Nah di situ Mas Angga yang nggak bisa tidur kepikiran tentang perbuatannya si Andi dan juga nasib adiknya si Tiara. Di akhirnya ya dia memutuskan untuk bangun dari tempat tidurnya dan keluar untuk mencari angin segar. Nah, tapi di sini Mas Angga juga bingung juga. Jadi dia si malakama. Si malakamanya itu gimana ya? Dia pengen menghabisi si Andi. Dia pengen ngasih pelajaran. Tapi itu nanti pasti bakalan berdampak ke adiknya Tiara. Kalau misalkan si Andi diapa-apain atau minimal disuruh buat ninggalin Tiara, ya kasihan juga karena Tiara kondisinya sedang hamil dan harus ada yang bertanggung jawab. Tapi di sisi lain, Mas Angga juga nggak terima dengan semua perbuatannya si Andi ini yang udah menganiaya adiknya, terus mengkhianati cintanya. Serba bingung Mas Angga ini. Nah akhirnya Mas Angga setelah pikirannya udah tenang, dia mencoba untuk berpikir bijak di dalam emosinya itu yang sudah memuncak. Tapi sebagai seorang kakak yang baik, yang selalu memikirkan dan mementingkan nasib adiknya yang paling dia cintai dan dia sayangi, ya mau gimana lagi, akhirnya harus ngalah Mas Angganya kan. Ya udah nggak apa-apa, tapi ya paling nggak nanti bakalan dikasih peringatan lah sama Mas Angga kan, minimal dinasehatin atau gimana biar nggak melakukan itu lagi ke adiknya yaitu Tiara. Nah jadi Mas Angga itu setiap hari kepikiran kayak gitu walaupun udah menekan emosinya itu. Nah kemudian singkat ceritanya nih, pada suatu malam itu udah berhari-hari itu lewat. Nah kemudian Mas Angga sama setiap malam semenjak kejadian itu nggak bisa tidur, kepikiran terus. Nah tiba-tiba Mas Angga ini mendapatkan telepon. Nah bunyi itu handphonenya, tanda ada telepon masuk. Dan ternyata itu adalah seorang juniornya Mas Angga di instansi kepolisian sebagai detektif. Ada apa kamu menelpon saya malam-malam seperti ini ya? Begitu Mas Angga ini sambil marah dia. Diomelin tuh, maksudnya marah ke juniornya itu. Ya karena mengganggu waktu istirahatnya Mas Angga, ditambah lagi Mas Angga ini nggak bisa tidur. Nah terus kata juniornya ini, kan di instansinya Mas Angga itu kan kalau manggil junior ya junior, kalau manggil atasannya senior ya senior. Jadi panggilannya seperti itu, senior junior begitulah. Kata si juniornya gini, senior, sambil panik dia tuh nadanya. Nah di sini Mas Angga tiba-tiba perasaannya nggak enak mendengar nada bicaranya juniornya ini yang cemas dari seberang telepon di sana. Iya ada apa, kenapa kamu panik, kamu cemas kayak gitu, tolong tenang ngomongnya, yang tenang, begitu kata Mas Angga kan. Nah, terus kemudian juniornya ngomong, senior sepertinya Anda harus segera ke sini, harus datang ke sini. Karena di sini saya dan tim agak kewalahan untuk memecahkan kasus ini. Tolong senior ke sini, bantu kami. Seperti itu kata juniornya. Nah setelah telepon terputus, terus kemudian segera tuh Mas Angga menuju ke tempat atau lokasi di mana juniornya itu menelpon. Dan ternyata lokasinya itu nggak jauh dari rumahnya Mas Angga. Nah begitu Mas Angga ini sampai di situ, ternyata tempat itu udah ramai dengan polisi, detektif, tim forensik, dan beberapa warga yang menyaksikan sambil bergidik ngeri. Nah di situ Mas Angga melihat dengan mata kepalanya sendiri seonggok mayat jenazah yang sudah dalam keadaan mengerikan atau mengenaskan. Dan untuk wajahnya juga udah lumayan agak susah untuk dikenali karena memang wajahnya itu penuh lumuran darah. Ditambah lagi itu malam-malam juga. Dan mayat itu jenazahnya itu tidak memakai baju atau tidak memakai pakaian alias mohon maaf telanjang bulat. Dan kondisi si mayat itu tangan dan mohon maaf kemaluannya itu udah nggak ada, udah dipotong dan mulutnya itu robek sampai ke pelipis dan itu sangat-sangat mengerikan. Nah terus kata Mas Angga gini, apakah identitas dari sang korban dan si pelaku ini sudah teridentifikasi? Tanya Mas Angga seperti itu kepada juniornya yaitu detektif Lim yang saat itu berada di situ. Sudah senior,
korban sudah teridentifikasi dan identitasnya juga sudah diketahui. Ternyata korban tersebut bernama Andi Sanjaya, usianya itu sekitar 24 tahun, senior. Begitu kata si detektif film ini menjawab pertanyaannya dari seniornya itu, Mas Angga. Dan pelakunya juga akan segera ditemukan, senior, karena ternyata tim forensik sudah mendapatkan sidik jari dari si pelaku ini yang menempel di badan korban, senior. Begitu kata si detektif film ini menjawab pertanyaannya si Mas Angga. Nah, di sini Mas Angga menghela nafas lega. Kenapa? Karena yaitu tadi udah teridentifikasi. Nah, kata Mas Angga gini, akhirnya pekerjaan ini tidak memakan waktu lama karena akan segera terungkap siapa pelakunya dan segera tertangkap. Ya, mungkin ini pelakunya terlalu amatir kali ya, jadi ya gampang banget ditemuin. Nah, begitu kata Mas Angga, sebelum pada akhirnya dia itu tersadar dan tersentak kaget. Kenapa? Karena seperti ini. Hah? Siapa? Junior? Apa? Korbannya siapa namanya tadi? Kamu bilang siapa? Begitu tanya Mas Angga ke si detektif Lim ini, juniornya. Lalu kemudian dijawab sama detektif Lim. Oh, namanya senior, namanya Andi. Andi Sanjaya. Jadi dia itu senior. Menurut identitas kartunya itu bahwa seorang pemuda ini, Andi Sanjaya, bukan berasal dari kota sini, senior, tapi dari luar kota. Dia itu seorang perantau dan tinggal tidak jauh dari area tempat lokasi ini, senior. Begitu kata detektif Lim. Terus detektif Lim ini nanya lagi, apakah senior mengenalnya? Dan dijawab sama Mas Angga. Benar kan pasti? Dia namanya Andi Sanjaya? Iya benar, senior. Dia calon adik iparku, tunangan adikku Tiara. Begitu kata si Mas Angga. Nah, di sini si Mas Angga otomatis dia terkejut dong. Dia juga kayak ada rasa khawatir. Khawatirnya bukan tentang kematiannya si Andi sebenarnya. Apa ya? Jadi Mas Angga itu mikirnya malah justru nasib adiknya si Tiara. Ya gimana? Karena si Andi mati. Adiknya hamil, mengandung anaknya si Andi. Yang dimana Andi ini adalah calon ayahnya yang harus bertanggung jawab. Lah karena Andi mati, terus siapa yang mau bertanggung jawab terhadap adiknya? Nah itu yang jadi pikirannya Mas Angga. Nah terus gimana nanti cara ngasih tahu ke si Tiara? Kalau si Andi ini ternyata udah meninggal karena dibunuh. Bingung juga Mas Angga ini. Nah kemudian setelah semuanya jasadnya itu udah dibawa oleh pihak kepolisian untuk diperiksa, dievakuasi kan. Mungkin dilakukan otopsi untuk memastikan lagi untuk mencari siapa pelakunya. Nah, Mas Angga pun pulang ke rumah. Nah, di situ dimana si Tiara ini belum tidur. Dia kebangun kan, maksudnya, Mas dari mana? Ada kasus ya Mas mendadak? Iya, ada pembunuhan. Nah, di sini Mas Angga juga bingung nih, mau ngomongnya gimana. Tapi ya mau nggak mau, Mas Angga tetap harus ngomong sama Tiara. Karena Mas Angga nggak mau Tiara itu tahu dari orang lain. Apalagi yang mati itu adalah tunangannya sendiri. Nah akhirnya Mas Angga dengan berat hati mengatakan kepada Tiara, Dek sini duduk, Mas mau cerita, Mas mau ngomong. Iya Mas, mau ngomong apa? Kok kayaknya tegang gitu? Santai aja, kenapa Mas? Kayak ngomong sama siapa aja. Gini Dek, Mas juga bingung mau ngomongnya gimana, mengawalinya. Tapi sebelumnya Mas minta kamu sabar ya, kamu yang tabah, kamu yang ikhlas. Emangnya kenapa sih Mas, ada apa? Kok kayaknya serius banget kayak gitu? Iya tapi kamu janji jangan sedih. Iya kenapa? Dek, jadi tadi pas Mas dapat telepon dari juniornya Mas buat mengungkap atau memecahkan kasus pembunuhan, ternyata korban pembunuhannya itu tunangan kamu, Andi Sanjaya. Andi Mas? Iya. Nah tapi di sini Mas Angga malah bingung. Loh, kamu kok kayak nggak sedih gitu Dek? Ya katanya tadi nggak boleh sedih. Ya aku nggak sedih dong Mas. Ya tapi seenggaknya kaget kayak apa kayak. Ya terus gimana? Aku kaget terus aku harus teriak loncat gitu Mas. Ya enggak, kamu ini kan cinta sama tunanganmu. Ya masa kamu nggak kelihatan sedih? Nanti aku sedih salah, aku nangis salah, aku kaget salah. Sekarang aku tegar, aku tabah salah juga. Mas ini maunya apa sih? Ya udah nggak apa-apa kalau kamu nggak sedih. Ya bagus. Cuman ya Mas khawatir sama kamu Dek. Khawatir kenapa Mas? Aku nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Andi kan udah meninggal. Ya Mas khawatir.
kandungan kamu, nanti bayi kamu gimana, ketika lahir nggak ada ayahnya. Mas, semuanya itu udah terlanjur, udah terjadi. Aku juga mengakui aku salah sama Andi. Aku udah ngelakuin perbuatan yang seperti ini sampai aku hamil. Tapi aku justru malah khawatir sama Mas. Loh, kok malah kamu khawatir sama Mas? Harusnya Mas yang khawatir sama kamu. Ya aku khawatir Mas, nanti ketika aku melahirkan seorang bayi tanpa ayah, Mas kan jadi malu sama tetangga, sama lingkungan, sama teman-teman Mas. Kalau Mas, Dek, tidak terlalu memikirkan akan hal itu, yang ada di dalam pikirannya Mas sekarang, itu ya kamu. Kamu kuat nggak menerima kenyataan ini? Mas, kuat nggak kuat? Aku harus kuat dan harus menerima semua kenyataan bahwa Andi sudah mati. Kalau untuk kehamilanku, Mas nggak usah khawatir. Aku baik-baik aja. Aku ikhlas Mas menerima semuanya ini. Karena memang ini semua kesalahanku. Begitu kata si Tiara. Nah, terus akhirnya dipeluk sama Mas Angga sambil menangis nih Mas Angga. Karena nggak tega melihat adiknya si Tiara dengan begitu tabah kehilangan tunangannya itu. Nah, kemudian singkat ceritanya nih lur teman-teman. Jadi setelah si Mas Angga itu memberitahukan tentang kematian si Andi ini malamnya itu, 3 hari kemudian. Jadi 3 hari kemudian setelah penemuan korbannya si Andi itu, Andi meninggal. Tiba-tiba polisi dan detektif Lim itu datang ke rumahnya Mas Angga dan Tiara. Nah, di sini Mas Angga itu kaget dengan sikap polisi dan juga detektif Lim yang nggak seperti biasanya. Jadi kayak ada gelagat mau menangkap seseorang gitu loh. Dan gak cuma hanya itu, jadi kata-kata yang mereka keluarkan itu sangat membuat Mas Angga itu lemes. Tiara Anindita, kami menangkap Anda dengan tuduhan sebagai pembunuhan sadis seorang pemuda bernama Andi Sanjaya. Apakah benar Andi Sanjaya itu adalah tunangan Anda? Dan dijawab sama Tiara, iya benar. Anda berhak menyangkal dan membela diri dan membawa pengacara pada saat persidangan nanti. Sekarang Anda ikut kami ke kantor polisi. Begitu kata polisi ini. Mas Angga kaget dong. Ini apa-apaan Pak? Junior Lim, coba jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa adikku ditangkap? Atas dasar apa kalian menuduh adikku pelaku atau pembunuh dari si Andi Sanjaya itu? Iya memang benar senior Angga bahwa adik Anda Tiara Anindita adalah pelaku pembunuhan itu. Apa kamu bilang? Kamu sudah menuduh adikku sebagai pembunuh. Kau telah berbuat kurang ajar. Kamu telah menuduh adikku sebagai pembunuh. Kau juga harus mati. Ya emosi, wajar maksudnya. Seperti itu, karena kaget kan. Ya sebenarnya nggak niat mau matiin si Junior Lim juga, enggak. Itu cuma spontanitas saja, refleks. Nah kemudian si Junior Lim ini dia ngasih bukti sidik jarinya. Coba ini senior Angga. Coba Anda lihat. Ini adalah sidik jari dari adikmu yang menempel di badan korban. Anda tidak boleh berbuat seperti ini senior. Anda tahu itu. Dan lagi-lagi Mas Angga dibuat tubuhnya itu menjadi lemas, dia kaget, dia shock. Karena ternyata lembaran kertas yang menunjukkan dari tim forensik bahwa memang benar sidik jari adiknya yaitu Tiara itu ditemukan di tubuh korban yaitu Andi Sanjaya. Akhirnya Mas Angga pun melihat ke arah Tiara dan mempertanyakannya apakah semua tuduhan dari polisi itu benar kalau Tiara itu yang membunuhnya. Begitu Mas Angga nanya ke si Tiara. Dan Tiara di situ hanya tersenyum, menandakan bahwa dia mengakui dialah pembunuhnya. Dan Tiara itu tidak menolak sama sekali ketika diacungkan borgol, ketika tangannya diborgol. Itu tidak ada penolakan dan tidak ada rasa penyesalan, bahkan kayak orang senang dia senyum. Dan setelah penangkapan Tiara, hari-harinya Mas Angga itu berjalan terasa hampa sekali. Kesal, marah, sedih bercampur menjadi satu. Dan gak sampai di situ. Ternyata Mas Angga itu mendapatkan kabar bahwa sehari sebelum pembunuhannya Andi Sanjaya, Tiara itu sudah menggugurkan kandungannya terlebih dahulu. Dan singkat ceritanya, hari itu adalah hari di mana persidangannya si Tiara Anindita itu dilakukan. Nah, Mas Angga sebagai kakak dia hadir di dalam persidangan berharap nanti vonisnya itu tidak terlalu berat. Tapi ternyata apa lur teman-teman? Kesedihan dan amarahnya Mas Angga itu memuncak ketika divonis si Tiara ini dengan hukuman mati. Karena apa? Karena pembunuhannya Andi Sanjaya itu adalah pembunuhan berencana yang memang sudah direncanakan oleh si Tiara Anindita. Nah jadi kronologisnya itu ketika di persidangan, ketika si Andi Sanjaya itu datang ke rumah saat Mas Angga itu sedang pergi bertugas, karena si Tiara merasa sakit hati, merasa selalu dianiaya,
maka si Tiara itu punya rencana untuk menghabisi nyawanya si Andi Sanjaya dengan menggunakan racun yang ditabur di dalam makanannya. Sehingga setelah dimakan, Andi Sanjaya pun keracunan dan terjatuh, kemudian pingsan, akhirnya meninggal dunia dan dipotong tangannya, dirobek mulutnya dan dipotong mohon maaf kemaluannya. Semuanya itu sudah direncana dan hukumannya adalah hukuman mati. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Kenapa adikku Tiara Anindita harus mendapatkan hukuman mati? Apakah tidak bisa diringankan lagi? Kenapa harus kamu adikku yang menanggung semuanya ini? Kenapa kamu yang harus berkorban? Harusnya aku yang menghabisi si Andi Sanjaya sialan itu. Begitu kata si Mas Angga dengan kekecewaannya, kesedihannya, kemarahannya. Nah jadi sesaat sebelum eksekusi hukuman matinya Tiara ini dilaksanakan, Mas Angga itu menemui si Tiara untuk yang terakhir kalinya. Dan di situ Mas Angga menangis sejadi-jadinya dan meminta maaf beribu-ribu kali maaf kepada Tiara. Karena tidak bisa untuk membahagiakan Tiara dan harus Tiara yang mengalami itu. Harusnya Mas Angga yang membunuh si Andi. Dan kalaupun yang dihukum mati yaitu Mas Angga, bukan Tiara. Jadi Mas Angga itu seperti itu, dia ngomong ke si Tiara. Nah tapi Tiara Anindita adiknya Mas Angga, dia hanya tersenyum dan sambil berkata kepada kakaknya yang tercinta yaitu Mas Angga. Tiara ngomong kayak gini, "Sudah cukup bagimu untuk selalu melindungiku Mas. Dan sudah cukup bagimu untuk selalu menyingkirkan orang-orang yang menyakiti dan menghancurkanku. Dan Mas Angga, kakakku tersayang, kakakku tercinta, kali ini tolong anggaplah aku sebagai pembunuh dari Andi Sanjaya dan lupakanlah semuanya. Mas Anggaku sayang, hiduplah dengan baik dan berbahagia. Dan jangan lupa Mas Angga nikah ya. Biar nanti kalau Mas Angga pulang kerja, pulang tugas itu ada yang ngurusin, ada yang nyiapin makan, ada yang bikin kopi, ada yang merawat Mas kalau Mas sakit, ada yang bangunin Mas kalau Mas takut kesiangan, ada yang nemenin Mas tiap hari. Aku pergi dulu ya Mas. Mas jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, jangan telat makan. Aku sayang Mas Angga. Mas Angga, tolong bahagialah ya Mas. Mas Anggaku sayang, kakakku yang paling tampan. Aku sangat menyayangi kamu Mas. Aku pergi dulu ya Mas." Perpisahan yang begitu menyedihkan dan menyayat hati dan sangat memilukan. Setelah itu mereka berpelukan, Mas Angga dan Tiara. Kemudian akhirnya Tiara dibawa oleh petugas untuk dieksekusi hukuman mati. Di situ Mas Angga sempat nangis, sempat teriak. Ya karena gimana ya teman-teman lur. Adik semata wayangnya yang selama ini hidup berdua setelah orang tua mereka itu meninggal. Ternyata adik kesayangannya itu, adik tercintanya itu, adik tersayangnya harus berakhir dengan cara dieksekusi mati oleh petugas. Dan itu sangat menyedihkan, sangat menyayat hati. Jadi seperti itulah kisah kehidupan si Tiara Anindita, adik dari Mas Angga, yang dimana mereka harus berpisah dengan cara yang sangat-sangat menyedihkan. Semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya, bahwasanya kita hidup bersama saudara kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita, siapapun itu, orang yang kita sayang, orang yang kita cinta. Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, pergunakanlah waktu, manfaatkanlah dan penuhilah waktu kalian itu dengan cinta, kasih sayang dan perhatian. Karena ketika sudah tiba waktunya untuk berpisah, maka hanya akan ada kesedihan yang mendalam dan hanya akan ada kerinduan yang tanpa ujung seperti yang dialami oleh Mas Angga ketika kehilangan adik sematawayangnya Tiara. Nah di sini juga kalian pasti punya sudut pandang yang beda-beda tentunya ya lur teman-teman. Sudut pandang kalian tentang cerita ini atau kisah ini, bagaimana kalian menilai tentang Tiara Anindita, yang dimana Tiara Anindita ini adalah sebagai korban awalnya, tapi kemudian akhirnya menjadi tersangka pembunuhan
tunangannya sendiri yaitu Andi Sanjaya. Yaitu semua dilakukan Tiara karena dia merasa sangat tertekan dengan sikapnya si Andi Sanjaya yang selalu menganiaya, yang selalu menyakiti hatinya dan menghancurkan masa depannya si Tiara Anindita. Nah, semoga kita semua bisa ngambil pelajarannya ya, yang bermakna tentunya. Dan mohon maaf apabila dalam saya bercerita banyak sekali tutur kata saya, ucapan saya yang salah, yang belibet, yang terlalu bertele-tele panjang lebar, sehingga kurang bisa tersampaikan, kurang bisa diterima, dan kurang bisa dipahami oleh kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu memang benar-benar murni karena kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi apabila ada sekelumit kata dalam saya bercerita yang bisa diambil manfaatnya, pelajarannya, itu semata-mata pertolongan dari Allah SWT. Yang pada intinya lur teman-teman semua, kalian ambil yang baik-baiknya aja, yang positif, yang ada manfaatnya, yang ada pelajarannya, kalian ambil. Tapi yang negatif, yang buruk, yang gak ada manfaatnya, yang unfaedah, kalian buang jauh-jauh, gak usah kalian dengerin, gak usah kalian hiraukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian lur teman-teman, dimanapun kalian berada, saya doakan tulus dari dalam hati saya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, yang berniat buruk, yang gak baik ke kalian semua, dalam lindungan Allah, dalam ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan sayangilah orang-orang terkasih kalian, orang-orang terdekat kalian, orang-orang tersayang kalian selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya lur teman-teman semua. Dan marilah kita doakan orang-orang terdekat kita, orang-orang tersayang, orang-orang tercinta kita dengan doa yang baik-baik. Kita doakan sesama kita dengan doa yang baik juga. Karena saya yakin doa yang baik tulus dari dalam hati akan berbalik kepada kita yang mendoakan. Begitupun sebaliknya, dengan doa-doa yang tidak baik, maka akan berbalik kepada diri kita sendiri. Makanya saya mengajak khususnya untuk diri saya pribadi dan kalian semua, kita semua untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk orang yang terkasih, tersayang, dan tercinta. Nah, jadi demikianlah sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.